Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Warik II yang telah memberikan sambutan. Baik, berikutnya yaitu acara bedah buku yang langsung akan disampaikan oleh narasumber kita. Namun sebelumnya, walaupun kita sudah mengenal beliau ya, di sini juga mungkin ada dosen yang baru ya. Perlu tahu juga tentang sedikit beliau itu seperti apa biografinya. Beliau bernama Dr. Kiai Haji Asep Maskur MKOMI, lahir di Tasikmalaya ya 28 April 1968. Beliau ini termasuk alumni IPRIJA ya, S1 beliau itu Institut Pembina Rohani Islam IPRIJA Fakultas Tarbiyah PAI 2003-2005 ya. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Universitas Asy-Syafi'iyah Jakarta, Fakultas Dakwah Studi Pemikiran Islam tahun 2007-2010. Barulah kemudian beliau melanjutkan S3 di Universitas PT IKI Jakarta, sekarang Universitas ya, Fakultas Al-Quran dan Tafsir, konsentrasi pendidikan berbasis Al-Quran 2019-2023. Itulah singkat biografi beliau. Dan beliau ini punya pondok pesantren ya, pengasuh pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Al-Hidayah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu terbuka hidayahnya ya. Kita sudah beberapa kali juga ke sana ya. Mudah-mudahan sambung silaturahim di sesama para dosen kita semuanya terus berjalin dengan indahnya. Baik, sebagaimana yang sudah saya paparkan tadi ya, mohon teman-teman untuk menyimak dengan baik ya, kemudian kita lakukan diskusi dengan bagus ya. Alhamdulillah, pertemuan ini akan mendapatkan sertifikat ya. Jadi nanti di tengah acara saya akan kirim link Google Form ya. Jadi nanti pengisian namanya nggak boleh salah ya, nama dan gelarnya. Nanti sertifikatnya akan langsung masuk ke email ya. Mudah-mudahan itu adalah salah satu reward dari penyelenggaraan bedah buku ini. Baik narasumber peserta akan mendapatkan sertifikat dari hasil bedah buku ini. Akan dipakai kumnya untuk BKD, alhamdulillah. Dan insya Allah akan dipakai juga ketika kita akan melakukan akreditasi ya. Mudah-mudahan semua hajat sivitas akademika IPRIJA semuanya diberi kemudahan dan kelancaran. Baik, langsung saja kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Asep Maskur MKOMI, waktu dan tempat dipersilahkan. Sampai ya, terserah Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal hasbi man lam yazal hasbi Allah min jami' khalqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya sahabatullah. Yang saya hormati Bapak Rektor IPRIJA, Ibu Warek,
1, Bapak Warik 2, Bapak Warik 3, Bapak Dekan Tarbiyah, Bapak Dekan Syariah, Bapak Dekan Dakwah, Kepala LP2M, Kepala LPM, rekan-rekan mahasiswa, juga teman-teman dosen yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat perkenannya pada siang hari ini. Wabil khusus saya merasa berbahagia sekaligus agak nervous barangkali ya ketika diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber dalam bedah buku yang sudah kami atau saya selesaikan. Mudah-mudahan sesedikit apapun yang akan kita peroleh dari diskusi ini akan menjadi bekal berharga bagi karir kita ke depan sebagai warasatul anbiya insyaallah. Shalawat seiring salam semoga tetap dilimpahkan pada hambanya yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, pada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang pantas mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Rekan-rekan sekalian, mungkin sebelum kita masuk ke tema inti diskusi tentang buku yang berjudul Integrasi Iman dan Ilmu, ada 2 hal penting yang perlu saya sampaikan, dan dalam pandangan saya mungkin di satu sisi unik, tapi di sisi lain ya lebih tepatnya kekonyolan barangkali ya. Dari 17 teman saya di satu angkatan, dan sampai saat ini baru 7 orang yang bisa menyelesaikannya, termasuk rektor perguruan Al-Manar. Itu siapa Pak? Mungkin Pak Diki kenal Pak siapa namanya, lupa lagi, sampai sekarang juga belum selesai. Al-Manar Tankayu ya, Pak siapa lah, Muyasir, Pak Muyasir. Nah, termasuk salah satu teman sekelas itu Ibu Umi Wahida, dan yang sekarang jadi wakil menteri agama Pak Romo Syafi'i. Itu satu teman kelas. Jadi ya, baru ada 7 dari 17. Dan saya termasuk salah satu judul yang langsung diterima, tidak ada masalah. Tapi bukan karena bagus nih, karena mungkin Prof Rian lihatnya nggak ada potensi lain barangkali, ya sudahlah diterima aja langsung gitu. Ya, atau mungkin kelihatan dari wajahnya ini susah, gak usah dipersusah lagi gitu ya. Ya sudah langsung diterima aja. Yang kedua, selesai dalam waktu yang relatif panjang, 10 semester. Kalau buah itu sudah kelewat matang nyaris busuk gitu. Itu. Nah ini ya mungkin kekonyolan lah, tetapi ya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang sampai sekarang masih bergelut dengan judul, ya alhamdulillah lah sudah selesai gitu ya. Kemudian agak serius sedikit ke depannya gitu. Tulisan ini ya kalau disebut terilhami mungkin terlalu keren lah, terinspirasi juga terlalu bagus mungkin ya. Yang jelas satu ketika saya punya kesempatan membersamai Kiai Mukhlisun almarhum, beliau pimpinan pondok pesantren Payaman. Payaman itu nama upaya atas iman gitu ya. Ini istilah-istilah yang kalau ada Kiai Asmu'i memang beliau yang agak familiar dengan istilah-istilah itu. Nah, ketika satu saat saya berkesempatan mendampingi beliau, bukan mendampingi, membersamai sampai di Thailand, di Yala, dalam acara ngopi, ngobrol perkara iman, istilahnya gitu ya, istilah-istilah semacam gitu. Beliau mengatakan, ya karena saya bukan siapa-siapa dalam rombongan itu, ya hanya curi-curi kuping aja gitu.
terdengar beliau bercerita satu ketika diminta untuk menjadi narasumber di UGM, katanya gitu. Beliau mengatakan, saya heran dengan orang-orang yang begitu paham tentang binatang sampai ke detil-detilnya, paham tentang tumbuhan sampai ke detil-detilnya, tetapi ia tidak kenal dengan yang menciptakannya. Ya mungkin beliau sedang mengkritik ahli biologi lah barangkali itu. Kemudian saya heran dengan orang-orang yang mengenal batu dengan sedetil-detilnya. Ini lapisan keberapa, kira-kira terbentuk tahun berapa, mereka tahu, tapi mereka tidak kenal dengan yang menciptakan batu. Artinya di situ ada kesenjangan antara pendidikan terkait dengan makhluk, terkait dengan kholik, ada kesenjangan. Sekarang kita lebih kenal terhadap makhluk ketimbang kholik, barangkali seperti itu. Kemudian saya teringat satu konsep, ada yang disebut dengan ulul albab. Ayat yang sering kita baca, inna fi khalqis samawati wal ardi, 5 ayat berturut-turut di situ. Sehingga kalau kita cermati lebih dalam dari ayat itu, kita bisa mengenal karakteristik ulul albab itu seperti apa. Dari kajian-kajian yang relatif dangkal yang pernah saya lakukan gitu ya. Ulul albab itu setidaknya pertama orang yang ilmunya luas, ilmunya dalam, bukan hanya sekedar luas tapi dalam juga. Banyak tahu tapi sedikit-sedikit. Ya. Tapi ini dalam, luas. Kemudian keingintahuannya tidak pernah padam. Yang ketiga, yang keempat, ibadahnya tekun dan zikirnya simultan. Ya, kalau kita lihat umpamanya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dalam pikiran saya sepertinya kalau tujuan pendidikan melahirkan ulul albab, sepertinya itulah pendidikan yang ideal, hasil pembelajaran yang ideal gitu ya. Artinya ilmunya luas, mendalam, keingintahuannya tidak pernah padam, tidak pernah berhenti, ibadahnya taat, zikirnya simultan. Nah sekarang kan kadang-kadang terjadi dikotomi, ada yang ilmunya luas, mendalam, ibadahnya compang-camping gitu. Zikirnya kemana tahu gitu. Atau sebaliknya ada yang ibadahnya tekun, zikirnya kuat, ilmunya ngambang atau dan sebagainya dan sebagainya. Artinya ada ketimbangan. Dan saya berpikir seandainya kedua hal antara ilmu dan iman itu seperti sayap dalam seekor burung yang sama-sama harus kuat, niscaya terbangnya akan jauh lebih bagus ketimbang kalau hanya kuat salah satunya. Akan muter-muter barangkali, kalau yang kanan yang kuat maka mungkin akan berputar ke kiri atau sebaliknya dan sebagainya. Bisa terbang dengan baik itu ya apabila sayapnya memiliki kekuatan yang seimbang. Ya, yang dimaksud saya dalam pandangan saya itu ilmu dan iman itu. Kemudian sesungguhnya disertasi ini awalnya berjudul model pembelajaran sinektik gitu, dalam perspektif Al-Quran dan implementasinya pada pendidikan akidah akhlak bagi remaja gitu ya. Pak Dr. Sadari yang paling tahu prosesnya, kenapa judulnya kok jadi integrasi iman dan ilmu gitu. Perjalanannya jauh sekali gitu, prosesnya jauh sekali, tapi alhamdulillah berkat kepiawaian beliau dan tim akhirnya bukunya sudah terbit dan sesungguhnya tadinya saya ya sudah Pak Sadari, yang penting ISBN lah mau jadi seperti apa, karena memang persyaratan untuk mengambil ijazah seperti itu. Kalau tidak, maka ijazah saya tidak bisa diambil gitu terusnya. Alhamdulillah sudah diselesaikan, demikian juga jurnalnya juga sudah terbit gitu ya. Saya tidak muluk-muluk karena memang tadi pun di awal sudah saya sampaikan ya,
bisa selesai saja alhamdulillah gitu. Meskipun ya kalau bisa dan mau ideal ya tentu saja maunya ideal gitu. Tapi ya itulah yang terjadi ya. Jadi judul awalnya itu adalah model pembelajaran sinektik ya dalam perspektif Al-Qur'an ya. Dan implementasinya bagi pendidikan akidah akhlak bagi remaja gitu ya. Hal ini seperti halnya yang kita lihat faktanya di lapangan gitu ya. Pendidikan itu masih terjadi, maka kita sering ada pendidikan agama, ada pendidikan umum gitu kan. Antara duniawi, ukhrawi gitu kan, dan seterusnya selalu diadakan atau terjadinya dikotomi atau pertentangan. Bahkan ketika saya ujian ya, salah satu yang menyudutkan saya itu ya Pak Madesaihu, Prof. Madesaihu, ya justru yang melakukan itu Imam Al-Ghazali katanya gitu. Ada duniawi akhirat, bahkan ya beliau mengatakan orang yang menuju timur otomatis menjauhi barat ya. Orang yang mendekati barat otomatis menjauhi timur, artinya orang yang ngejar akhirat dunianya akan terbengkalai. Orang yang mengejar dunia, akhiratnya akan terbengkalai, itu seperti itu. Maka kalau fokus ya dunia dapat dunia, akhirat dapat akhirat. Kalau separuh-separuh, ujungnya dunia separuh, akhirat separuh. Gitu kata beliau. Ya. Tetapi saya sampaikan kepada beliau, fakta membuktikan dan sejarah tidak bisa dipungkiri bahwa ketika Rasulullah dan para sahabat akhirat oriented, justru 2/3 dunia bisa dikuasai oleh mereka. Padahal akhirat oriented, bahkan ke kamar mandi saja, mau makan saja selalu diingatkan akhirat. Semua yang dilakukan untuk kemudian akhirat. Maka saya teringat dengan pepatah orang tua barangkali, ketika Anda menanam padi, maka rumput akan ikut tumbuh. Tetapi jika Anda menanam rumput, jangan mimpi padi akan tumbuh. Orang yang akhirat oriented sesungguhnya dunianya akan tertata dengan baik, tetapi sebaliknya orang yang dunia oriented pasti akhiratnya akan terbengkalai. Nah, itu yang ada dalam benak saya, sehingga ya harus ada integrasi antara iman, ilmu dan seterusnya, karena pada akhirnya sebagaimana yang sering kita sampaikan dan kita yakini itu merupakan sabda Rasulullah SAW, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka itu pun ada ilmunya. Yang mengenal akhirat ada ilmunya, mengenal dunia juga ada ilmunya, yang menghendaki keduanya juga ada ilmunya. Sehingga pada akhirnya terlebih ada konsep bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini merupakan awal di mana kematian itu sebutan perpindahan tempat, sebagaimana umpamanya dulu konon katanya kita pernah berada di alam arwah, oleh Allah dipindahkan dengan kalimat wa nufikha, ya ditiupkan ruhnya, kemudian kita berada di alam rahim, dari alam rahim kita dipindahkan ke alam dunia dengan sebutan dilahirkan, dari alam dunia dipindahkan ke alam barzah dengan sebutan kematian, dari alam barzah dipindahkan ke alam akhirat dengan sebutan kebangkitan. Artinya dari dunia dan akhirat itu adalah kehidupan yang tentunya merupakan kesinambungan, terlebih kalau kita mengingat bahwa nasib buruk di dunia bisa diselesaikan di dunia ini pula, tetapi nasib buruk di akhirat harus dipastikan keselamatannya di dunia, karena tidak bisa diperbaiki ketika kita sudah berada di sana. Inilah yang melatar belakangi, atau paling tidaklah yang tergambar dalam pikiran saya, pendidikan itu mestinya mengarah ke situ. Dan tentu saja seperti yang kita lihat umpamanya di sini, di slide bagian kedua saya menyebutnya ada faktor eksternal dan ada faktor internal yang dilatar belakangi. Yang pertama ada sekularisme, ya, yang pada akhirnya memarjinalkan Tuhan, itu karena ini dipisahkan sehingga
Tuhan menjadi sesuatu yang asing, marginal, bahkan kalau perlu ya ditinggalkan saja, gak usah dilibatkan. Kemudian ada liberalisme, ya, di mana akal oriented, artinya semuanya bergantung kepada akal, sehingga pada akhirnya keberadaan Tuhan menjadi tidak terlalu signifikan, karena dalam pandangan mereka akal sudah bisa mampu menyelesaikan setiap persoalan yang mereka hadapi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada faktor internal di sini, ya, konsep pemahaman abstrak, ya, akidah, materi akidah akhlak. Di antaranya seperti beriman kepada hari akhir, surga, neraka, dan sebagainya, itu merupakan materi yang tidak selalu mudah untuk dijelaskan kepada anak-anak. Maka kita harus memilih cara, memilih metode, atau secara langsung harus memilih model pembelajaran di mana pemahaman abstrak itu bisa diterima oleh anak-anak. Sehingga salah satunya nanti akan dibicarakan melalui pendekatan analogis dan seterusnya nanti. Nah, kemudian di sini juga anak-anak remaja masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga secara psikologis mereka relatif sulit untuk memahami hal-hal yang bersifat gaib, ya, seperti surga, neraka, pahala, dan sebagainya. Maka sekali lagi perlu cara khusus untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada mereka, sehingga tidak hanya lahir sebagai simbolik-simbolik yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh mereka, karena dalam pandangan mereka mungkin tidak aktual atau tidak operasional dan sebagainya, sehingga boleh jadi pendidikan akidah akhlak bukan pendidikan atau mata pelajaran yang relatif sulit untuk diketahui, tetapi dalam tataran aplikasi justru sering berbalik arah atau tidak sepadan dengan nilai atau ya semacam kuantitatif, ya, nilai kuantitasnya tidak sesuai dengan kualitasnya. Boleh jadi umpamanya, ya, kalau dilihat dari nilai akidah akhlaknya 9, 10, tapi sholat enggak, sama orang tua kurang ajar dan sebagainya. Itu yang sering terjadi, itu tidak menyatunya antara pengetahuan dengan, ya, keyakinan yang seharusnya melandasi setiap perbuatannya. Kemudian berikutnya di sini terkait dengan diskursus tentang model pembelajaran sinektik. Nah, mungkin tidak bisa dibaca sepintas saja, dan seterusnya, ya, prinsip-prinsip sinektik dan seterusnya. Nah, kemudian saya ingin loncat saja ke model pembelajaran sinektik perspektif Al-Quran. Term Al-Quran tentang sinektik, ya. Kemudian yang kedua, ya, salah satu unsur atau karakteristik sinektik itu adalah pengintegrasian, ya. Jadi pengintegrasian semua unsur atau setiap unsur. Ayat yang dijadikan sandaran adalah An-Nahl, ya, Ali Imran ayat 90 dan 195 seperti yang sudah sampaikan. An-Nahlnya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, dan seterusnya. Dari ayat itu kita bisa menarik, ya, kesimpulan mentah barangkali. Jika ditelusuri lebih jauh, sesungguhnya kalau ada istilah orang gagal dan orang sukses itu berangkat dari modal yang sama. Itu. Kalau pada akhirnya ada yang sukses, ada yang gagal, sesungguhnya mereka belajar dari modal yang sama. Itu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, itulah. Ada yang menarik ketika kita bandingkan dengan surah Al-A'raf kalau tidak salah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Di surah An-Nahl Allah menyebutkan pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi di surat Al-A'raf Allah menyebutkan mata, telinga, dan kulub. Gitu. Di surah An-Nahl lebih kepada fungsinya, ya. Di surah Al-A'raf lebih kepada instrumennya. Mungkin boleh dikatakan, buat apa punya telinga kalau tidak dipergunakan untuk mendengar. Nah, orang-orang yang gagal itu
atau istilahnya tidak sukses, sesungguhnya telinganya sama, cuma cara memfungsikannya saja. Maka di surah An-Nahl itu diakhiri dengan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, yang dimaknai agar kalian mampu optimalisasi fungsi dari pendengaran, penglihatan dan hatinya. Karena di dalam surah Al-A'raf disebutkan orang yang akan mengalami kegagalan total, kalau istilah itu disebut akan dimasukkan ke neraka jahanam, ya, adalah orang yang punya hati tetapi tidak dipergunakan, punya telinga tetapi tidak dipergunakan, punya mata tetapi tidak dipergunakan. Artinya ya kegagalan total itulah ya, meskipun berangkat dari modal yang sama, maka akan berakhir dengan keadaan yang berbeda gitu. Sehingga disebutkan di awalnya lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, karena kemampuan mengintegrasikan dan mengoptimalkan fungsi ketiga potensi itu, sehingga dari tidak tahu apa-apa jadi serba tahu, serba punya, serba bisa. Tetapi sebaliknya ada yang lahir tidak tahu apa-apa, sampai mati pun hanya sedikit tahu, sampai mati pun hanya sedikit punya. Itu berawal dari ketidakmampuan mengintegrasikan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan. Nah, maka pendidikan diharapkan ya. Nah, makanya nanti ada disebut dengan kreativitas ya. Kreativitas itu dalam artian mengintegrasikan potensi-potensi itu, sehingga kadang-kadang kesanggupan untuk melihat, kesanggupan untuk mendengar menjadi sesuatu yang terintegrasi, karena kita tahu bahwa informasi itu bisa masuk melalui penglihatan, bisa masuk melalui pendengaran, dan bisa masuk melalui hati atau pikiran dan sebagainya. Ketika itu diintegrasikan dengan baik dan bisa menjadi pintu informasi yang relatif seimbang, tidak terlalu banyak melihat tapi kurang mendengar dan sebagainya, maka hasilnya akan relatif seperti yang diharapkan, menjadi ulul albab nanti. Kemudian berikutnya mungkin langsung bisa ke slide yang ke berapa ini? Ke-8. Terkait dengan implementasi model pembelajaran sinektik perspektif Al-Quran pada pelajaran akidah akhlak bagi remaja. Yang pertama yang disebut dengan model itu, mungkin bahasa sederhananya atau singkatnya, konsep penyajian bahan ajar lah gitu. Ya. Nah, pertama, tujuan pembelajaran di sini meningkatkan kreativitas siswa dalam rangka memperjelas pandangan mereka tentang eksistensi Tuhan. Nah, ini yang paling penting, eksistensi Tuhan, mempertegas sikap kehambaan kepadanya dan memenuhi tugas kekhalifahannya yang tercermin dalam pribadi cerdas dan saleh secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Itu. Nah, kalau dalam kalau ditanyakan apa bedanya dengan yang dirancang oleh Gordon, nah Gordon itu hanya terkait dengan intelektual, emosional, dan sosial. Ya, karena pendekatannya Al-Quran pasti spiritual, dan ini harus diletakkan di paling depan gitu. Kemudian makna kreativitas, ya sering kita menciptakan sesuatu, tetapi di dalam Al-Quran menciptakan itu hanya monopoli Allah. Ya, kalau kita, dan termasuk dalam buku ini, memaknai kreativitas itu kemampuan menemukan yang tersembunyi, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Ya, kemampuan melakukan optimalisasi fungsi panca indera, ya, pendengaran, penglihatan, dan hati, aktualisasi nilai keimanan, ya, yang dibuktikan dalam bentuk penghambaan yang tulus, kemudian bentuk kesadaran sebagai khalifah Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk produktivitas karya yang selaras dengan aturan Tuhan, atau dengan istilah lain amal soleh.
Nah, itu pemaknaan kreativitas itu harus diarahkan pada itu, karena tidak sedikit orang yang kreatif dalam mencuri, kreatif dalam membunuh orang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi kreativitas itu harus diarahkan, karena pada akhirnya mohon maaf ya, orang-orang yang kreatif dalam melakukan kesalahan pun tidak sedikit yang lahir dari proses pendidikan. Mungkin lahir dari perguruan tinggi ternama dan sebagainya, tapi begitu lulus malah jadi kriminal umpamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya kreatif tapi dalam bidang kejahatan. Nah, makanya pemaknaan kreatif itu harus diarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan. Nah, kemudian terkait dengan strategi ya yang dilakukan dalam model pembelajaran sinektik itu, yang pertama strategi menciptakan sesuatu atau cara pandang baru ya. Yang kedua strategi membuat sesuatu yang asing menjadi familiar gitu ya. Ini salah satunya barangkali nanti bisa kita lihat atau di dalam bukunya, umpamanya terkait dengan akidah ya. Umpamanya ini salah satu strategi penganalogian. Dulu ketika kita ditanya bagaimana malaikat harus mencabut nyawa 5 atau 6 orang dalam waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda, mungkin bagi anak-anak itu sesuatu yang sulit untuk bisa dipahami barangkali ya. Tetapi kalau sekarang umpamanya dengan sistem online gitu kan ya, PLN mau matikan lampu sekampung nggak perlu datang ke rumahnya masing-masing gitu ya, cukup datang ke satu tempat di mana ada sinyal-sinyal yang sama, tinggal turunkan saklarnya maka matilah sekampung, nggak perlu datang ke token rumah lampu matikan enggak. Itu sebuah analogi untuk memberikan ya, sebetulnya hanya sekedar jembatan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak terutama ya, karena di sini memang fokusnya anak remaja, kemudian MTS lah tidak, bagaimana mereka memahami tentang peristiwa-peristiwa atau informasi-informasi terkait dengan hal yang bersifat gaib ya, termasuk alam mahsyar dan sebagainya. Maka di sini ada disebut dengan strategi membuat sesuatu yang asing menjadi familiar gitu ya. Umpamanya kalau kita lihat terkait bagaimana Allah memperkenalkan zatnya dalam surah An-Nur dan sebagainya, nurun ala nurin dan seterusnya. Baik, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin kalau ada yang ingin mengoreksi atau apa, atau urun rembuk untuk kesempurnaan buku ini ke depannya, seandainya harus dicetak lagi gitu, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Asep Mashkur MKomI yang telah menyampaikan isi bedah bukunya ya, luar biasa. Bisa kita kasih aplaus tangan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Untuk mempertajam diskusi kita, jadi tadi saya lihat Pak narasumber tidak memberikan energinya tentang definisi sinetiknya itu ya. Itu memang masih kata yang aneh bagi kita ya. Saya sendiri mohon maaf, saya sudah menghafalkan buku tentang hermeneutika ini. Saya baru menemukan istilah sinektik ini dari disertasinya Pak Dokter gitu. Ternyata sinektik itu ya dari kata sin ya, yang berarti menggabungkan gitu. Etik itu berarti unsur-unsur atau gagasan-gagasan yang berlainan. Jadi saya juga coba ngelacak gitu ya, apa sih definisi sinektik itu ya. Itu ternyata masih berhubungan dengan ilmu Al-Quran, yang dalam kajian barat itu terkenal ilmu hermeneutika ya. Ilmu hermeneutika ini banyak sekali para ulama yang menolak ya. Ilmu hermeneutika itu dikaji untuk diterapkan untuk Al-Quran, itu banyak yang menolak. Tapi semacam Quraisy Shihab masih membolehkan gitu ya. Nah ternyata ini masih ada kaitannya. Jadi ilmu sinektik ini penggagasnya William J.J. Gordon ya, yang tadi disebutkan itu. Jadi dari barat, kemudian beliau
mengambil teori inilah atau metode ini kemudian beliau integrasikan dalam Al-Quran gitu, terutama dalam pendidikan akidah akhlak. Kenapa ini akidah akhlak kok diajarkan sama siswa gitu ya, tapi kok kelakuannya itu dalam tanda petik ya masih nyontek kalau ujian gitu loh. Di mana nih letak iman dan amalnya gitu loh? Ada apa nih pendidikan kita gitu ya? Diberikan pendidikan akidah akhlak, ujian masih nyontek, masih bohongin orang tua atau masih bohongin gurunya gitu ya. Ini kenapa ini? Makanya beliau pengen menggagas pendidikan ulul albab itu ya. Jadi ini bisa menjadi penajaman kita, ternyata teori-teori dari manapun, entah barat timur ya, bisa kita integrasikan ya untuk mengkaji apapun ya. Mungkin itu yang tadi belum dipaparkan beliau, mungkin karena waktu ya, atau mungkin dianggap kita sudah tahu ya sinektik itu apa gitu ya. Kalau dalam fikih itu ibaratnya kiasnya kayak ya, analogi gitu ya. Kalau dalam ilmu fikih itu sinektik itu kias, yaitu analoginya apa gitu ya. Jadi menarik. Silakan siapa yang barangkali membedah bertanya, ini misalnya belum tahu jin itu apa, setan itu apa ya, bedanya jin, iblis, setan itu apa gitu ya, masih bertanya tuh sekarang tuh apa sih bedanya genderuwo sama gitu ya, misalnya ya, ini aja pemancing saja, ini bisa ditanyakan sama beliau gitu ya. Silakan siapa dulu dari Lady First kali? Oh ya, Pak Warik dulu, silakan. Kita tampung dulu ya, atau langsung dijawab? Enaknya sih ditampung dulu. Oke, Pak Edwin silakan. Apa yang membedakan buku antum dengan buku-buku yang lain dengan judul yang sama? Paling beda di antara ilmu dan iman dan ilmu dan Islam. Yang membedakan buku antum ini apa yang menjadi nilai, apa ya, yang membedakan? Yang kedua, yang terakhir, alhamdulillah saya juga ngajar akidah di menarik juga apa kata Dr. Sadari bilang bahwa ada yang salah mungkin dengan materi pelajaran kita atau materi yang ketinggian gurunya yang gak nyampe atau gurunya yang ketinggian gurunya yang gak nyampe. Salah satu contoh yang barusan saya ajarin tadi pagi itu adalah kalimat la ilaha illallah dan hubungannya dengan anak berbuat baik. Anak ada yang nanya di sana dari kelas 6, Pak, apakah dengan kami mengucap saya mengucapkan la ilaha illallah terus saya mengangkat jadi orang baik? Nah, itu kan pertanyaannya ya juga ya, nyambungnya gimana ya? Kalau kita mungkin secara dewasa ya dengan pikir kita akan menjadi baik. Nah ini anak-anak itu untuk menyampaikan itu mungkin kalau menurut saya ya, alhamdulillah karena kita mungkin gurunya paham, kita menyampaikannya jadi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Saya berpikir kalau
pelajaran akidah awal ini disampaikan oleh guru yang kebanyakan beberapa sekolah saya lihat cuma ngasal gini, oh gurunya udah pindah, dan kamu aja ya, kamu kan dari pesantren, main asal mengajar akidah. Nah ini repot nih, inilah yang menyebabkan menurut saya yang terjadinya kenapa ada korupsi, kenapa ini, karena pelajaran akidah awalnya udah matang sebenarnya, cuma masalahnya adalah mengajar. Baik, itu aja. Pertanyaan saya adalah apa membedakan buku itu dengan buku yang lain terkait dengan buku. Dua terminal itu satu lagi. Cukup dulu, aku lupa pertanyaannya. Termin pertama, nanti ada termin kedua. Nah, gitu. Moga-moga. Ya biar dijawab sekalian ya. Oke. Tiga termin ya, nanti dibuka lagi ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Mengembangkan dari dua pertanyaan Pak Diki dan Pak kami bahwa tentang iman dan ilmu tadi ya. Kalau kita lihat iman dan ilmu itu sesungguhnya sifatnya menurut saya itu kontradiksi ya. Karena iman itu kan dipahami dengan qalb ya, dengan hati ya. Tapi kalau ilmu kan dengan rasio. Jadi beda. Jadi bagaimana ini Pak Dr. Asep bisa mengintegrasikan modal keduanya? Jadi ada beberapa kaitan yang perlu ya. Jadi itu pengembangan dari iman dan ilmu. Kemudian yang kedua, karena saya sudah diberikan apa untuk Halaman 33 di sini ada istilahnya ilmu contoh daripada ilmu abstrak. Di sini ada contohnya ilmu abstrak seperti bahasa, seni, budaya. Namun di sini menurut saya matematika ya, matematika itu apakah benar ikut pada golongan atau kelompok ilmu yang abstrak? Menurut saya kan pasti ya, konkret atau eksak ya. Nah, ini belum kejelasan ya. Dan itu yang kedua di buku Bapak nomor 35. Kemudian yang ketiga Banyak banget, Mas. sudah. Boleh. Satu aja belum Terima kasih atas Oke, silakan Pak Dr. Asep. Masih dibuka satu termin lagi nanti. Oke, dijawab dulu, oke. Masih 15 menit lagi, insya Allah masih bisa. Baik, yang pertama saya teringat apa yang pernah sering mungkin kita dengar, pemberian gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu diberi gelar ketika ia mengomentari atau menanggapi pertanyaan Abu Jahal tentang Isra wal Mi'raj gitu. Bla 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 gitu ya. Abu Jahal sudah memberikan gambaran rasionalnya Isra Mi'raj adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Muhammad dengan apapun caranya gitu. Tetapi kata Abu Bakar, siapa yang mengatakan Muhammad ke langit? Siapa yang mengatakan Muhammad ke langit? Iya, Muhammad sendiri yang mengatakan begitu. Kalau Muhammad sendiri yang mengatakannya, aku percaya. Nah, jadi kadang-kadang iman itu di atas rasionalitas. Gitu. Kadang-kadang khawatirnya kalau rasional dulu, kalau nggak sudah nyampe, kena pikirin tentang Allah, nggak masuk akal ya sudah, berarti Allah tidak ada. Nah, ini khawatirnya kalau ilmu didahulukan itu begitu. Makanya terkait dengan apalagi tentang Tuhan dan sebagainya, maka iman harus dominan dulu. Itu kemudian untuk mencapai kepada titik keyakinan ada ya idrakun jazimun bihaitsu la yaquma ta'arrud dan seterusnya.
Jadi keyakinan itu adalah sesuatu yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun karena berdasarkan kepada alasan yang terverifikasi. Jadi sesungguhnya ilmu hanya menguatkan iman sesungguhnya. Tetapi kalau kita lihat umpamanya dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sebagainya, ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau dilihat dari ayat itu mungkin ya mestinya ilmu dulu. Ya, kemudian harus didasarkan kepada iman. Nah, jadi saya melihat penjelasan itu, saya terpikir telur dulu apa ayam dulu gitu. Ada yang mengatakan telur dulu, yang mengatakan ayam dulu. Ya sudahlah, satukan mau ayam dulu mau telur dulu, yang penting nyatu antara telur dan ayam gitu. Antara ilmu dan amal mestinya nyatu aja, nggak usah di. Tetapi ya tentu saja ada argumen-argumen seperti itu yang mengatakan harus ilmu dulu, ya argumennya seperti itu. Ada yang harus iman dulu, argumennya seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan pendekatan pembelajaran tentang akidah, kata la ilaha illallah, apa dengan kita mengatakan la ilaha illallah langsung jadi orang soleh gitu kan? Nah, tentu saja tidak. Nah, maka cara pendekatannya umpamanya, saya sering menyampaikan dan termasuk ketika khutbah Jumat kemarin itu saya sampaikan gitu. Dan pada ini ada yang menelpon Pak Mul minta mengundang saya ke tempatnya dan sudah diundang. Katanya tertarik dengan bahasan itu katanya gitu. Ya, saya menyampaikannya ada begini Pak. Dalam kalimat la ilaha illallah itu ada kata ilah. Nah, kalau ditanya di dalam bahasa Indonesia itu ilah itu diterjemahkan oleh kita itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan itu apa? Gitu. Ya Allah. Jadi kalau diterjemahkan tidak ada Allah selain Allah, kan jadi tidak mungkin itu. Nah, maka ketika dilihat dari kedekatan kebahasaan umpamanya, ilah itu sering dimaknai pertama dialah yang membuat tenang. Yang kedua, dialah dalam tanda petik tempat bersandar. Dialah yang dirindukan, dialah yang dicintai. Jadi kalau dilengkapi la ilaha illallah, tidak ada yang saya membuat tenang kecuali Allah. Tidak ada yang saya bersandar kepadanya kecuali Allah. Tidak ada yang saya merasa rindu kecuali pada Allah. Tidak ada yang cintai kecuali Allah. Nah, pertanyaan betulkah itu? Kalau umpamanya kita yang sering menggunakan ATM, menggunakan rekening, betulkah kita bisa tenang kalau rekening kita kosong? Atau bisakah kita tenang kalau di rumah gak ada beras satu butir pun? Nah, kalau saya gelisah, berarti memang ada yang membuat tenang selain Allah, yaitu isi ATM atau beras dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang tidak, karena kita orientasinya hanya pengetahuan, tidak keperasaan dan sebagainya. Gitu. Maka pendekatan ya pengajaran akidah dengan pendekatan sinek itu ya lebih kepada. Maka kalau kita lihat umpamanya pendekatannya pendekatan seperti pendekatan sufistik lah, ya pendekatan seperti umpamanya tentang innallaha wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annal kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Itu dulu saya ketika kecil selalu diajarkan atau diberikan informasi dengan tafsiran ya beginilah sederhananya, kalau di dunia ada apel, di surga pun ada apel gitu. Kalau di dunia ada anggur, di surga pun ada anggur gitu. Tapi ternyata ada pendekatan yang mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif, namanya kullama ruziqu minna min thamaratir rizqa, itu ketika kita mendapatkan rezeki yang saling bersamaan, saling menyerupai ya. Jadi seandainya umpamanya sholat sekarang kita menjadi sumber kebahagiaan, maka nanti di akhirat pun akan menjadi sumber kebahagiaan. Nah, yang sholat sekarang jadi beban bagi kita, maka nanti pun akan jadi beban. Kenapa saya sholatnya begini padahal dulu bisa begini? Kenapa saya dulu sholatnya begitu padahal bisa? Kenapa sholatnya di rumah padahal bisa di masjid? Ternyata sholat di masjid itu lebih baik daripada sholat di rumah. Kenapa saya tidak ke masjid padahal? Nah, itu dalam pengertian-pengertian seperti itulah yang harus sering dikemukakan kepada anak-anak sehingga secara rasional mereka terbuka, secara spiritual mereka juga terbingkai oleh ayat-ayat yang memang bisa ditafsirkan dengan cara seperti itu. Itu makanya umpamanya seperti terkait dengan kewajiban. Sekarang kita kewajiban menganggapnya sebagai satu beban. Kenapa tidak dikatakan kewajiban itu peluang?
Ketika kita harus umpamanya, Pak, lari 100 meter. Kalau kita menganggap beban lari 100 meter itu berat luar biasa. Tetapi Pak, di sana 100 meter dari sini ada kunci mercy terbaik. Silakan Bapak rebutan lari ke sana. Mungkin akan terasa menjadi memudahkan. Gitu. Kalau diajarkan dengan konsep-konsep seperti itu. Seperti sedekah umpamanya. Sedekah itu biasanya kita ajarkan atau kita sampaikan kepada orang bahwa kita sedang menolong orang lain. Nah, kemudian kita analogikan, kalau kita masukin uang 1.000, 2.000 ke celengan itu, apakah kita sedang menolong celengan? Tentu kan tidak. Justru kita sedang menolong masa depan kita, tidak sedang menolong celengan. Ya, kalau nabung di bank, apakah kita sedang menolong bank dalam tanda kutip? Ya, meskipun bank menggunakannya, tidak, gitu ya. Tetapi kita sedang menolong masa depan kita. Nah, sedekah pun begitu. Makanya sedekah bagi Khadijah itu terlalu ringan dan bahkan sangat ringan, bahkan tidak ada yang tersisa karena begitu semangatnya bersedekah. Nah, karena konsepnya ya istilahnya untuk menjamin masa depan. Sementara kita sering ya termasuk guru agama menyampaikan kepada anak konsep sedekah itu menolong fakir miskin, menolong orang lain, tidak dikatakan sedang menolong dirinya sendiri gitu. Ini masalahnya. Kadang-kadang makanya ada gap sehingga yang sedekah apalagi sudah disampaikan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Coba kalau kita sedekah gak ada yang nerima satupun, apa gak repot? Itu. Karena anggapan kita sedang menolong orang lain. Enggak, saya gak butuh pertolongan Bapak. Cari aja Bapak yang tolong, yang siapa yang bisa Bapak tolong, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah kadang-kadang yang diharapkan bisa merubah karakter. Nah, kalau tadi kan kita sering lebih orientasinya nilainya bagus, hafalnya bagus, daya tangkapnya bagus, tidak seperti itu. Sehingga apa yang kita lihat di raport kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang apa namanya di perilaku keseharian, itu yang barangkali. Kemudian terkait dengan matematika, itu pun saya nyontek dari teman yang lain bahwa matematika mungkin kalau 1 tambah 1 eksak, tapi kan ada matematika yang memang kita harus abstrak yang tinggi gitu. Nah, harus abstraksinya harus kadang-kadang ya hanya bermain logika, tidak bisa diitukan kadang-kadang seperti itu. Ya mungkin matematika kalau sekedar ilmu hitung atau apa namanya ilmu yang itu mungkin ya eksak seperti itu. Tapi saya pun tidak terlalu tahu karena memang ada orang yang mengatakan karena ada sinektik dalam pembelajaran matematika gitu, seperti itu. Karena mereka melihat sisi abstrak dari matematika. Ya kadang-kadang orang yang harus ngitung ini kan hayalnya kemana-mana, orang yang daya hayalnya atau abstraksinya lemah juga tidak mampu berpikir tentang itu. Itu Pak Kiai barangkali saya tidak banyak juga, silakan. Bertanya atau apa nih, klarifikasi kan? Oh ya baik. Dan di situ ada tafsir ayat demi ayat. Di situ mungkin bisa jadikan inspirasi kita untuk memahami bahwa ini apa sih orang yang cerdas juga cuma bebas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan baru wa yatafakkaruna fil khalqis. Jadi berarti prioritas utama yang harus digali adalah iman. Karena di situ menumbuhkan adanya hati, tauhid, akidah apalah yang ibadah. Lalu itu maunya apa? Wa yatafakkaruna, dan mereka ulul albab itu adalah orang yang mampu berorientasi. Kalau bisa mewakil terakhir itu banyak masalah bahan. Tadi disebutkan bahwa ada orang barat, orang timur. Bisa dikatakan ada barat, ada timur. Ada timur. Itu sesungguhnya siapa? Yang katakanlah kalau di dalam istilah Al-Quran itu alladzina amanu walladzina kafaru. Orang beriman, orang yang. Jadi sesungguhnya kalau kita tadi bicara
Ada istilah begini juga. Saya sedang belajar iman. Katanya kata belajar itu ada proses belajar dari ilmu kan. Ilmu untuk iman, iman untuk ilmu. Tapi yang diprioritaskan mana kalau menurut orang-orang yang beriman? Jadi ulul albab itu jelas. Kemudian tadi itu kata tauhid la ilaha illallah. Jadi disebutkan ilahun dengan al-ilahu yang kemudian menunjukkan Allah. Ilahun itu Tuhan. Tuhan banyak, tidak ada Tuhan kecuali hanya satu. Kata Nurul Sujud, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Itu membingungkan juga. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi ilahun itu juga Tuhan, tapi tidak ada itu dalam Quran. Artinya la ilaha illallah, al-ilah, al-ma'rifah. Jadi iman dulu atau amal, Ki? Kesimpulannya, Ki? Iman dulu atau amal menurut jenengan? Atau ini kan integrasi dua? Saya itu memancing supaya jadi integrasi. Iman dulu, saya hanya memaparkan. Silahkan untuk Kali antum beristihad sendiri, amal dulu misalnya. Lahirnya, oke. Apa? Kalau dalam konteks ayat tadi berarti iman dulu, baru itu. Oh iya. Itu Oke. kalau dalam Berarti judul buku ini tepat ini, Ki. Iman dulu dan iman dan ilmu. Iya, oke. Cuman maunya beliau dikawinkan jadi satu gitu. Ibarat dua sayap itu jalan bersamaan. Islam, iman dan ilmu nggak bisa dipisahkan. Iya. Kalau orang barat, ilmu memisahkan iman. Baik, tadi Pak Dekan Mukroni beliau bertanya, acung tangan, jadi monggo karena waktu ini masih beberapa detik lagi. Oh, koreksi itu. Matematika itu memang salah satunya adalah ilmu abstrak. Itu bahasa logaritma. Logaritma itu abstrak. Jadi hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi logaritma itu pasti dipastikan tuh, nggak pasti dipastikan ya. Jadi logaritma itu abstrak. Jadi kalau ada matematika dengan pelajaran logaritma itu ya matematika yang abstrak. Tuh benar Pak ya? Benar ya? Kan cuma klarifikasi toh. Betul. Iya betul ya. Hanya kita belum nyampe ilmunya. Oke, terima kasih Pak Warek. Pak Marwani silakan. Nanti ada lady first ini bisa bertanya juga. Pak Mukroni tadi udah ngacung duluan, nanti Pak Ajis bisa. Ini termen kedua ya. Dokter itu kan ada 3 ya. Ada dokter proposal itu kan, ada dokter akademik gitu. Ini cara nulisnya aja yang saya kritik ini. Kalau dokter seperti ini bukan dokter akademik. Proposal seperti ini. Kalau dokter akademik pasti dokter N-nya kecil. Kalau kasih S N-nya besar proposal gitu. Oh, yang kecil. Kalau dokter pasti jadi kecil gitu kan. Kedua, ini kan iman dan ilmu, kenapa katakan amal gitu? Kan iman, ilmu, amal. Karena kalau ilmu tanpa amal bohong lah. Iman juga begitu, tanpa amal juga bohong gitu. Makanya Allah itu sampai sana gitu ya. Beriman, beramal, soleh. Kenapa katakan amal itu gitu? Ini tiga rangkaian yang menurut saya nggak bisa dipisahkan. Ya beriman, berilmu, dan beramal. Gitu kan. Nah yang ketiga adalah bahwa untuk iman ini Dr. Tiasep ini gimana cara kita ini mas bosan kalau itu bagaimana intinya gitu ya. Ukurannya apa, dikatakan beriman atau iman itu bagaimana gitu, karena sengaja ini nggak bisa begitu dengan dengan eksak, nggak bisa itu. Jadi mesti dibuktikan iman tuh yang dari apa artinya itu. Kalau mau dijadikan penelitian gitu. Ya. Kedua ilmu itu demikian juga. Jadi perlu ada aturnya lah. Bagaimana menguji umat itu dan ilmu itu. Nah ini saya pikir tadi saya dengar dari apa yang disampaikan tuh nggak sampai ke sana gitu. Kan? Apa namanya? Gitu. Saya kira itu ya, terima kasih.
Ya, ini nanya Bu Kosta. Oh ya, ini ada perempuan satu-satunya, kasih kesempatan. Habis ini Pak Aziz ya. Ini, oke, habis Pak Aziz, Pak Kosta, silakan Pak Aziz. Ini. Baik, terima kasih atas penjelasan saya. Pembahasan ini sangat sangat memikir, sangat bagus sekali dibahas. Dari pembahasan ini sebenarnya kan diawali dari pembahasan akidah dan akhlak. Kemudian fokusnya ini difokuskan pada golongan remaja ya. Golongan remaja. Saya teringat dengan ketika saya ngajar di kuliah ini, ada beberapa mahasiswa yang bertanya kepada saya, Pak, ini mungkin sudah viral ya, sering terjadi. Pak, sebenarnya kita itu Islam itu Islam keturunan atau bukan? Nah, ini mungkin bisa kembali. Kalau kita lihat kepada pembahasan ilmu usul fikih, mungkin sedikit dibahas usul fikih, maka di situ ada kaitan dengan istilah mukallaf. Seorang yang mukallaf, kapan dikatakan orang itu mukallaf? Ada istilah bahasa hukumnya itu adalah takaffufu. Nah, kembali lagi, ini nanti mungkin bisa dijawab ya kalau kemudian yang kedua, saya teringat dengan seorang pakar yang memang sudah diakui, bahkan sudah dinobatkan oleh manusia ya, sebagai seorang yang mufaqih, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang mana ketika itu beliau adalah seorang gulam. Nah, ini kan pembahasannya gulam. Seorang gulam. Nah, ketika itu beliau berada di bersama Nabi, ya. Beliau istilahnya lagi bonceng Nabi, pempan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam istilah lain, dalam hadis lain, tentu di depan Nabi. Ya. Ada yang mengatakan khalfa di belakang, ada juga yang mengatakan di depan. Jadi bonceng. Nah, ketika itu Nabi memberikan wasiat. Nah, beberapa wasiatnya itu adalah terkait dengan keimanan. Ya. Diawali dengan ya gulam fadillah ya fadillah. Kemudian sampai diakhiri, lau jika sekiranya manusia sesungguhnya itu ingin memberikan kebaikan kepada kalian, kepada kamu, ya, kepada Ibnu Abbas, tapi jika Allah tidak berkehendak akan memberikan kebaikan kepada kamu, maka tentunya seluruh manusia tidak bisa memberikan kebaikan kepada dia. Begitu juga sebaliknya. Ya, jika ingin memberikan mudarat kepada kamu, tidak dikehendaki oleh Allah, maka tentunya Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada dia. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini kan integrasi iman dan dunia. Mana yang duluan? Nah, tadi kan Yesus sepakat sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul yang ada, mau iman dulu atau ilmu dulu, itu sebenarnya dua-duanya sudah ada keterkaitan. Karena tadi ketika Imam Bukhari itu membuat sebuah bab dalam kitabnya Sahih Bukhari, yang di dalamnya itu ada Fa'lam annahu la ilaha illallah, yang memberikan judul al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi ilmu itu sebelum ucapan, berkata, ya, kemudian beramal. Ini karena juga nanti bisa diintegrasikan
sains. Islam dan sains kalau misalnya ya. Kita sebetulnya tujuannya adalah untuk mengintegrasikan ya, mengintegrasikan antara keilmuan dengan keimanan. Ya, poinnya mungkin tujuannya adalah agar supaya tidak tidak terlewatkan, atau mungkin kenapa banyak orang yang berilmu ya tapi jauh dari amal, dari keimanan. Itu juga sebaliknya, ada yang beriman jauh dari keilmuan. Kemudian selanjutnya saya juga teringat tentang adanya bukan pembatasan, ini ada integrasi iman dari segi keilmuan. Dari segi keilmuan itu ada pembagian, ada yang fardu kifayah, ada fardu ain. Ya. Jadi dikatakan bahwa ilmu terkait dengan iman itu adalah fardu ain, sedangkan terkait dengan ilmu lain itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya bisa dilakukan, tapi sesuai dengan ininya dia, sesuai dengan faknya dia, ya, sesuai dengan faknya dia. Misalnya dia intinya ke arah bidang ini, maka dia akan mengikutinya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan model pembelajaran. Ya, model pembelajaran. Jadi menurut saya itu ada model pembelajaran, ada 3 gaya belajar ya. Yang pertama ada visual. Ada 4 Pak. Ada 4 Pak. Oh, ada 4. Besok 5. Itu yang saya pelajari. Yang pertama adalah visual, kedua Auditory pertama. auditory dulu. Audio visual, kinesthetic, read and write. Read and write. Tambah lagi orang dia, Mas. Jadi mungkin bagaimana dengan pembahasan tadi. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Silakan Pak Warek. Satu lagi. Mohon maaf agak molor. Tadi yang namanya Pak Warek ya. Lama ya. Akhir ya. Terakhir ya. Nggak perlu pakai ini. Saya tidak ingin bertanya. Saya cukup jadi pendengar saja karena saya sudah terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Pertanyaannya berapa? Ya udah dibuka itu. Ya, saya tidak ingin bertanya. Sudah semuanya sudah disampaikan oleh kawan-kawan ya. Ada masih ada ini. Masih lama. Masih jalan semua. Masih 1 jam lagi. Menarik sekali. Saya sangat apresiasi kemudian terima juga luar biasa Mas Aset ya. Bagaimana ketika beliau itu presentasi di depan para profesional ya. Luar biasa. Dan presentasinya kemudian dengan buku apa perbedaan presentasi dia dengan buku ini saya kira lebih dalam ya. Tadi belum dijawab. Mohon kalau mau dijawab. Oh, bukan ke sana. Bukan. Jadi memang buku ini saya sangat tertarik. Di sini kiai semua. Saya sampai kebetulan ya, saya kawan-kawan ya. Dan saya dengar yang baik dan setia, alhamdulillah. Saya hanya bertanya ya Pak Aset karena ini menjadi disertasi ya, akan menjadi buku. Saya metodologinya saja lah Pak Aset. Langkah-langkah di dalam metodologi ini saja coba lebih jelas lagi diberikan, disampaikan kepada saya khususnya, karena berbicara metode ini memang kan dirancang untuk membuat struktur kognitif siswa itu, gitu ya, dia bisa memecahkan masalah kreatif
siswa. Ya, untuk komisi siswa. Itu saja biasa tidak panjang lebar biasa. Sebelumnya seperti apa ya? Sidang disertasi kedua ya. Iya. Pak Dekan, mohonlah sekali langsung Pak Dekan biar terakhir. Oke, monggo. UIN yang mau UIN di bank itu udah di perguruan yang pertama memberikan apa namanya sebagai logonya Nurul Alqam, sehingga dia pertama setinggi apapun ilmu semua bisa diharapkan harus mendapatkan gelar doktoral dan profesor dan sebagainya. Dia berdasarkan ilmu dulu ya Mas. Kalau udah ketemu setinggi ilmunya, rupanya mereka mengatakan Prof. Mahal ada pada itu memberikan motivasi kepada kita mungkin ya karena kepemimpinan Pak Profesor Mahal itu semua dosen harus merasa bisa ya. Terus dosen harus punya tulisan ya. Kita motivasi pemimpin kita semua dia bikin tulisan apa aja dengan mata kuliah kita, mengaku dengan mata kuliah kita, yaitu tadi kata Pak Haji ada 4 pendekatan dalam gaya belajar: auditori, audiovisual, kinestetik, dan praktik ilmiah. Maka dari itu teman-teman ilmu yang banyak kita dapat terus ke depannya iman itu akan menjadi satu. Oke, baik Pak Dekan, luar biasa. Beliau nanti jadi next bedah buku berikutnya ya, sudah diagendakan. Iya nanti. Ya. Sebenarnya ini nggak harus dijawab ya. Saya juga punya kegelisahan. Misalnya, kenapa jin, setan, iblis tuh apal Yasin atau apal ayat-ayat apa gitu. Tapi kok berbuat onar, maksudnya menggoda kita, berbuat kejelekan. Ini saya juga sebenarnya ingin bertanya, tapi ini nggak harus dijawab ya, karena yang didahulukan adalah para audien ya. Iya kan? Jin, iblis, setan itu pada apal ayat Yasin segala macam, tapi berbuatnya jelek kan ya. Ini kenapa gitu ya? Oke Pak Dr. Asep, tadi Pak Edwin juga belum dijawab, katanya dia japri saya. Apa bedanya gitu ya? Ini pertanyaan sidang disertasi berlanjut ini 2 orang nih. Silakan. Dari Pak Dekan dulu. Baik, yang pertama dari Pak Edwin aja dulu. Ya, itulah pertanyaan yang juga pernah diajukan oleh Pak Haryadi sama saya gitu, pengujinya itu. Itu. Apa bedanya yang Anda tulis dengan yang tulisan yang sudah ada, katanya gitu. Ya, saya sampaikan seperti tadi, Gordon ya atau yang lainnya juga. Itu saya sampai pernah buka semacam ya sayembara lah bagi siapa saja yang bisa menunjukkan saya dapat buku itu. Ya di Facebook dulu. Ya, ternyata saya dapatkan dari Bu Win orang sana. Pak Asep kebetulan jamaah, Pak Asep bisa dicari di sini. Saya langsung minta datang dari bukunya langsung dari Amerika. Saya harus bayar 1 juta. Bukunya hanya berapa dolar gitu ya, tapi kalau dihitung ya ongkos kirimnya sekitar 700 ribuan gitu. Punya di rumah bukunya, karena ya kata Prof Rian itu ya Pak Asep harus punya buku aslinya, Sinektik itu harus ada di rumah. Buku terbitan 61 ya 1961 Gordon ada itu. Meskipun saya sama sekali nggak ngerti apa bukunya, yang penting punya aja gitu. Karena kan wajib punya bukan wajib tahu gitu kan, hanya wajib punya aja gitu. Gitu.
selalu yang dibahas itu hanya 3, ya, intelektual, emosional, dan sosial. Nah bedanya karena saya perspektif Al-Quran jadi spiritual, gitu. Bedanya dengan yang lain yang tulisannya ada selalu yang hanya 3 saja, ya, intelektual, kemudian emosional, dan sosial. Jadi plus 1, jadi makanya saya tulis sebagai isyarat pembeda dari tulisan-tulisan yang ada, di atasnya spiritual, ya, intelektual, emosional, dan sosial. Jadi kreativitas secara spiritual seperti tadi, ya, mampu mengungkap hal-hal yang sebetulnya mungkin secara umum sulit untuk dipahami, tapi dengan kreativitas itu bisa, ya. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan atau dikeluhkan oleh Pak Dekan dakwah, ya. Saya sudah mencoba rubah, tapi karena sudah tersetting itu, ya sudah, biar salah juga, misalnya gitu. R-nya besar itu sudah, karena hurufnya sudah besar semua di situ. Di setting ya rubah lagi. Kalau di bukunya enggak, ya di bukunya enggak. Karena sudah tersetting begitu, ya, daripada saya bingung lah dia enggak promo, ya sudah biarin aja. Paling juga nanti ada yang nyalahin, ya bilang. Iya, kalaupun ada yang nyalahin kan nggak ada urusan yang lulus atau tidak lulus itu. Biarin aja. Yang kemudian terkait dengan kenapa tidak 3, ya karena sesungguhnya, ya, buku ini dibatasi oleh pembicaraan tentang model pembelajaran. Tidak spesifik belajar tentang iman, tentang ilmu, tentang amal. Gitu, hanya spesifik berbicara tentang model pembelajaran sinektik. Gitu. Kalaupun memang itu perlu, mungkin manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha. Mungkin nanti itu sengaja Allah lupakan saya, mungkin nanti Pak Dekan sendiri yang akan nyusun, gitu ya. Nyusun itu terkait dengan iman, ilmu, dan amal. Mungkin gitu ya. Mungkin, ya, karena kan ini tidak untuk membicarakan semua hal. Dia kan dibatasi oleh memang batasan-batasan masalah, ya. Yang tentu saja itu mah hanya bela diri aja, gitu kan, ya, gitu. Ya, tapi siapa tahu ke depan akan muncul buku yang integrasi iman, ilmu, dan amal, karya Pak Mukroni, bawahnya kan bisa saja, mudah-mudahan, gitu ya. Nah, kemudian apakah kita iman turunan atau bukan, gitu ya. Sepertinya iman itu bukan sesuatu yang diturunkan, gitu kan. Nah, kalau kita lihat, tetapi tentu saja kalau kita lihat dalam teori pendidikan itu lingkungan itu sangat mempengaruhi. Gitu. Kalau seseorang lahir di lingkungan orang yang beriman, makanya ada istilah aktualisasi integrasi atau aktualisasi kemampuan berpikir, kemampuan melihat, dan sebagainya. Makanya ketika salah satunya karena ada kaitannya spiritual, ketika saya berbicara tentang yang ada kaitannya mungkin di bagian apalah, lupa, di dalamnya ada laqad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, gitu ya. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh berugi orang yang mengotorinya. Mensucikan jiwa itu salah satunya adalah bagaimana ia, ya, atau menumbuh suburkan, ya, ya, ada orang yang berpotensi melakukan kebaikan, ada berpotensi melakukan keburukan, gitu ya. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha, gitu kan. Nah, ada yang ketika ditumbuh suburkan potensi-potensi keburukannya, maka ia cenderung akan menjadi orang yang buruk. Nah, ketika ditumbuh suburkan potensi kebaikannya, maka ia akan cenderung menjadi orang yang baik. Nah, menumbuh suburkan potensi itu diantaranya adalah berada tepat di lingkungan yang benar. Itu kalau ada di lingkungan keimanan, ya bisa diharapkan, gitu ya, bisa diharapkan bisa menjadi orang yang beriman. Tapi kalau hidup di lingkungan yang tidak beriman, meskipun harapan itu tidak sirna sama sekali, tapi agak sulit diharapkan menjadi orang yang beriman. Jadi sesungguhnya ya bukan sesuatu yang diturunkan, hanya sesuatu yang mungkin sangat dipengaruhi oleh lingkungan saja, gitu ya. Kalaupun istilahnya ada Islam keturunan dan sebagainya itu hanya istilah-istilah saja dan sah-sah saja barangkali, gitu. Terkait dengan metodologi, barangkali Bu Warek, metodologi untuk ada
di strategi model pembelajaran sinektik perspektif Al-Qur'an, umpamanya di sini saya ada beberapa strategi, umpamanya bagaimana pembelajaran itu diarahkan untuk menemukan sesuatu atau makna baru, ya, melatih kreativitas berpikir. Nah, salah satu tujuannya ya produktivitas berpikir atau mampu menghasilkan berbagai pandangan. Nah, jadi salah satu tujuan belajar yang namanya belajar menemukan kreatif itu adalah pembelajaran di mana meningkatkan, menemukan produktivitas berpikir, ya. Kemudian menghasilkan berbagai macam pandangan. Ada yang disebut dengan berpikir alternatif, mampu menampilkan kemungkinan-kemungkinan jawaban atas persoalan yang sedang dicarikan solusinya. Yang ketiga, berpikir solutif, mampu menentukan jawaban terbaik dari alternatif kemungkinan yang ada, gitu ya. Kemudian terkait dengan merubah sesuatu yang asing menjadi familiar. Nah, jadi strateginya itu ada dua, ya. Strategi pertama menemukan sesuatu yang baru, yang kedua merubah sesuatu yang asing menjadi familiar. Tujuannya pertama terbiasa dengan adanya perbedaan pandangan. Jadi pembelajaran itu diantaranya seperti yang tadi di awal ketika berbicara tentang ulul albab, keingintahuannya tidak pernah padam, ya salah satunya ketika ia terbiasa dengan adanya perbedaan pandangan, ya. Iya, saya melakukan penelitian di SMP apa namanya? MTS itu apa? Madrasah Sanawiyah 29. Selama 6 bulan saya ngajar di sana. Begitu disampaikan, kata Pak Made Saihu, Pak Asep ini penelitian tindakan kelas, tidak boleh disertakan karena nanti pun kalau dibikin buku semuanya akan dibuang. Jadi 6 bulan saya sia-sia melakukan penelitian di lapangan. Tadinya mau lapangan ya? Iya, tadinya di lapangan. Itu sulit. Nah, Pak Asep, lebih baik Pak Asep ajukan saja model tawaran model pembelajaran, bukan hasil tindakan lapangan dan sebagainya, karena lagian di PTIK itu tidak terlalu dibenarkan melakukan penelitian kuantitatif. Itu harus ya kualitatif itu. Iya, makanya terkait dengan implementasi itu saya melakukan penelitian itu, tapi Pak Madu saya itu, Pak Asep gak usah ditulis ini, biarkan saja implementasinya dalam bentuk tawaran model saja, katanya gitu. Jadi sebetulnya efektif atau tidak efektifnya itu belum bisa dibuktikan. Model ini efektif atau tidak itu belum bisa dibuktikan karena ketika dibuktikan di lapangan, kata Pak Haryadi terutama, ini Pak Asep tidak objektif katanya. Gitu ya. Iya. Iya, makanya tidak sampai ke situ, ujungnya hanya sampai tawaran model saja. Karena kata Pak Haryadi, ini Pak Asep, kalau Pak Asep sendiri yang terjun di situ, hasil penelitiannya pasti tidak objektif. Katanya, lebih baik ditinggalkan. Ya, jadi 6 bulan itu benar-benar sia-sia, ya, tidak itu. Karena terkait dengan implementasi, kata pembimbingnya Pak Asep, kalau implementasi, nah, konsekuensinya Pak Asep harus turun ke lapangan. Siapa? Kebetulan dari yang MTS yang dekat. Itu. Iya. 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 Dari memecahkan masalah rumit mungkin sampai akhirnya bisa. Makanya menarik sekali ya kalau mata pelajaran kerjaan. Iya.
Yasir tadi bilang banyak menggunakan analogi. Iya. Itu kan sama dengan analogi. Iya. Sama dengan analogi. Betul ya, kasusnya seperti itu. Saya menyatakan sudah di ujian tertutup itu dimentahkannya itu. Saya sudah sampaikan ini datanya, tetapi ya Pak Haryadi curiga gitu. Curiga dalam artian kalaupun benar ini ada anggapan kalau Pak Asep sendiri yang melakukan penelitian pasti akan dianggap subjektif. Itu lebih baik tidak disertakan saja. Meskipun kami tahu Pak Asep sudah melakukan penelitian. Tapi yang penting Pak Asep sudah tahu hasilnya seperti apa. Nah sekarang pengalaman di lapangan itu implementasikan dalam sebuah tawaran gitu, tawaran model pembelajaran. Gitu. Iya, nawarin mau dipakai ya, makanya di ujungnya itu ya saya sampaikan salah satu sarannya itu adalah kepada peneliti berikutnya ya, supaya ada semacam tindak lanjut dari apa yang sudah dirintis ini. Itu karena ini merupakan sesuatu yang sebetulnya tidak final dan memang tidak ada pernah tulisan final itu. Selalu harus ada kelanjutannya. Itu baik, ada lagi. Ini yang bertanya soalnya dosen statistik luar biasa. Ya, guru besar statistik. Hati-hati nih. Masih belum semua terjawab sudah? Sudah ya? Iya. Mungkin bisa dibaca di bukunya kali ya. Oke. Ya, nanti ya. Karena waktu. Atau kita ngopi di ya, oke. Ya. Tidak udah Pak Dekan sudah terjawab ya? Pak Dekan. Ya. Ya, alhamdulillah. Iya, ya. Jadi disertasi Pak Asep nih kalau dijadikan dua buku tuh bisa. Awalnya tebal banget dan ukuran B5 ini ukurannya dibikin ramping ini ya. Hanya banyak yang dibuang karena memang di buku itu tidak bisa bahasa disertasi dipakai, ditolak ya SBN-nya. Itu beliau 3 kali saya ajukan SBN tuh ditolak terus ya. Ketika diedit oleh editor dan itu mengeluarkan cuan ya, Pak. Bukan saya editornya ya. Editor buku ini bukan saya, harus mencari orang luar biasa. Ya. Ya, dan judul ini ditawarin 3, beliau milih yang ini, bukan pilihan saya nih ya. Jadi ada 3 nih, beliau milih yang ini. Ya sudah jadi buku ya. Pertanyaan-pertanyaan sudah selesai ya. Termin demi termin kita sudah lalui. Alhamdulillah ini barangkali bedah buku yang luar biasa ya kali ini ya. Kita begitu hangat dan semangat gitu ya. Saya sebagai moderator hanya menekankan bahwa saya alhamdulillah sudah menghatamkan buku beliau ini ya, jadi saya lipat-lipat itu memang ada tulisan yang harus diperbaiki juga nanti untuk penggandaan selanjutnya ya. Jadi ketika saya baca buku ini memang cocok ya dibedah di Iprija karena memang sentuhannya itu rohani Pak, spiritual. Jadi kalau bermain intelektual sama emosional itu panas Pak. Nah ini ada sentuhan spiritual rohani. Ya, beliau punya kegelisahan pendidikan liberal dan lain sebagainya, itu harus ada sentuhan spiritualnya. Jadi ini bisa menjadi potret ya, buku rujukan buat Iprija juga luar biasa. Kalau soal cover pun beliau sudah dikomplain sama jamaahnya. Jadi di sini ada tulisan Al-Quran, namanya jangan di atas Al-Quran katanya. Ya begitu saja dikomplain Pak. Jadi suruh diturunkan nama Pak Asepnya itu di bawah. Ya. Jadi memang harus siap ya untuk dikomplain, dibedah, dikritisi itu. Dan itu kita tidak usah takut ya. Soal keilmuan itu memang iman dan Islam kan saya alumni Jogja itu ada namanya ilmu integrasi, ada ilmu yang bisa disatukan kayak garam sama air diaduk itu jangan nanya mana garamnya ya, tapi kalau dicicipin ada asinnya gitu, itu model integrasi Pak.
Apapun itu bisa diintegrasikan. Di UIN Jakarta, Pak Dr. Muhammad alumni sana, saya juga sama, itu nggak mau, harus integrasi ilmu itu. Makanya ada ilmu KIK, kajian ilmu komprehensif. Saya bikin makalah ekonomi harus campur dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi ada ilmu yang integrasi, tapi ada juga ilmu yang interkoneksi. Misalnya air dengan dengan minyak dicampur, diaduk sampai setengah mati ya, itu akan bisa juga gitu. Nah ini kapan integrasi, kapan interkoneksi itu ya tergantung dari zatnya itu ya mungkin ya. Sedangkan ilmu sendiri kan terus berkembang, ada interdisipliner, ada multidisipliner, ada antardisipliner dan seterusnya ya. Jadi ini saya sendiri mendapatkan ilmu ya dari membaca buku Dr. Asyid Maskur ini. Saya akan ingat terus ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi ini, kita harus awali segala sesuatu dari tafakur, pengamatan. Kemudian dari pengamatan itu muncul pengetahuan, ilmu pengetahuan. Dari pengetahuan muncul kesadaran. Setelah sadar baru muncul ketaatan. Dan pada puncaknya adalah sampai pada kecintaan ya. Kalau sudah cinta sudah mahabbah ya. Tidak ada paksaan dan beban ya. Nah ini sudah selesai bedah buku kita ini. Saya informasikan saya sudah ngirim Google sertifikatnya ke grup Serdos ya. Silakan diisi langsung dapat ke email ya. Kenapa saya dulu kan grup Serdos, karena dibutuhkan ya untuk BKD ya. Nanti yang belum tergabung ke grup Serdos gimana Pak Warek? Kan ada Pak Umam nih, Pak Umam. Nanti dikirim saja ya. Jangan di-share di grup yang banyak itu, nanti yang nggak hadir malah dapat atau gimana, kita ikhlaskan saja. Oke, nanti session berikutnya ada serah hadiah ya, sertifikat juga, ada hadiah untuk yang bertanya. Sebenarnya saya punya pertanyaan bagi yang jawab nih, apa bedanya orang pinter sama orang beruntung ya? Nah, kalau bisa jawab boleh tuh, apa bedanya orang pinter sama orang beruntung ya? Itu bisa jawab nggak? Apa bedanya orang pinter dan orang beruntung? Nanti dapat hadiah. Nanti ada pertanyaan dari Bu Husnul juga. Dan ini nanti memotivasi Pak Aziz segera doktor, Pak Umam segera doktor, Pak Warek sudah profesor aja langsung lah. Yang itu ya. Jadi diskusi ini memancing kita untuk terus berjuang. Pak Edwin segera doktor, Pak Senal ya, mahasiswa juga sama ya. Jadi dengan aroma akademik ini kita akan saling memotivasi ya teman-teman. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi kita terus berpacu dalam akademik ya. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap perkataan yang kurang baik. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini